Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukran Rifki Asyari, NIM 123180016, dan teman saya Burhan dengan NIM 123180017 akan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu menggunakan metode fusi dan AHP. Di bagian saya akan menjelaskan sistem dari kerja aplikasi saya atau program yang telah saya buat sama teman saya Burhan. Di sini saya membuat program prediksi penyakit, di mana orang-orang yang ingin mendapatkan prediksi atau saran rumah sakit atau prediksi penyakit bisa mengisi atau memberikan data-datanya ke dalam program yang telah saya buat ini. Pertama-tama harus mengisikan data diri terlebih dahulu. Semisal di sini saya ingin mengisi nama Sule. Kemudian umurnya adalah 23, jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian di sini alamatnya adalah Jalan Sriwijaya. Kemudian disimpan. Di sini akan menghasilkan output nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan kemudian menu selanjutnya harus mengisi. Bila ingin mendapatkan saran rumah sakit dengan beberapa pilihan, di sini harus mengisi kualitasnya terlebih dahulu, kualitas yang diinginkan oleh orang tersebut dengan range 1 sampai 10. Bila mana saya inginkan range 8, kemudian keuangannya di sini saya menginginkan, dikarenakan saya masih anak kos, saya menginginkan harga yang murah tentu saja. Kemudian jaraknya tentu saja yang dekat dengan saya agar memudahkan. Kemudian kita klik proses di sini dan akan menghasilkan Rumah Sakit Singaraja. Kemudian di sini outputannya pun akan dihasilkan di sini dengan nama Sule, umur 23, jenis kelamin perempuan, alamatnya adalah Jalan Sriwijaya, akan dibawa ke Rumah Sakit Singaraja. Di sini saya mendapatkan bagian yang ini yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, prediksi penyakit akan dijelaskan oleh teman saya, Burhan. Di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa codingan yang terdapat di data diri dan menentukan rumah sakit tersebut. Di sini di menu data diri saya memberikan fungsi simpan callback. Di sini ada input 4, yaitu akan mendapatkan atau menghasilkan nama yang telah dimasukkan tadi. Nama yang telah dimasukkan tadi oleh orang yang mengisi formulir tersebut tentunya. Kemudian di sini ada input 5, yaitu umur yang telah dimasukkan tadi oleh pengisi. Input 6 itu adalah alamat tadi yang telah diisikan oleh pengguna, yang kemudian akan di-set atau akan ditampilkan akan di-setting untuk yang tadi telah dimasukkan agar dapat digunakan lagi. Tuh. Kemudian untuk yang menu prediksi rumah sakit tadi, di sini saya menggunakan function proses callback, yaitu input pertama. Di sini ada input pertama. Di sini akan mendapatkan yang telah diisikan tadi berupa kualitas dari rumah sakit yang ingin dirujuk atau yang ingin dituju. Kemudian di sini ada input 2, yaitu untuk mendapatkan atau mengambil biaya tadi yang telah dimasukkan oleh si pengisi formulir. Kemudian untuk input 3 ini dia akan mendapatkan atau menghasilkan jarak
yang telah dimasukkan oleh si pengunjung tadi. Kemudian di sini ada variabel X1, X2 dan X3, yaitu untuk merubah string menjadi double input 1. Kemudian begitu juga X2, X dan X3 yang mengambil input 2 dan input 3. Setelah itu akan membaca fusinya yang telah dibuat tadi dengan nama rumah sakit, dengan nilainya, nilai atau nilai dari rumah sakit tersebut yang telah dibuat di fusi tadi, X1, X2 dan X3. Jika nilainya kurang dari sama dengan 3, maka di sini akan menghasilkan rumah sakit Ukraine. Dan jika nilainya itu kurang dari sama dengan 6, itu akan menghasilkan rumah sakit Singaraja. Kemudian jika nilainya kurang dari sama dengan 8, maka di sini akan menghasilkan rumah sakit Sadewa. Dan jika nilainya kurang dari sama dengan 10, maka di sini akan mendapatkan rumah sakit Baturewa yang di sini tingkatannya tertinggi. Rumah sakit yang dari 4 rumah sakit di sini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Burhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang fuzzy AHP, yaitu pada push button prediksi. Langsung saja ya. Di sini kita mengambil data-data dari yang kita input pada push button prediksi, kemudian diubah ke dalam bentuk double. Data-data tersebut disimpan ke dalam data, yaitu A, B, C, D, E, F, G sampai dengan T. Langkah selanjutnya kita menentukan batas maksimal dari setiap kriteria yang ada, yaitu dari usia, dari tekanan darah, lama penyakit, dan berat badan. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan normalisasi pada masing-masing kriteria, yaitu dengan membagi data-data yang ada dengan setiap kriteria. Kemudian kita menentukan relasi antar kriteria yang kita gunakan. Dalam kasus ini ada 4 kriteria yang kita gunakan, yaitu usia, tekanan darah, lama penyakit, dan berat badan. Data-data setiap kriteria tersebut kita asumsikan seperti berikut ya, seperti data-datanya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan TFN, yaitu Triangular Fuzzy Number, yaitu sekumpulan 3 angka yang membentuk grafik fuzzy dari 0 kemudian naik ke 1 dan kembali lagi ke 0. TFN ini berisi 2 kelompok data. Kelompok pertama adalah nilai sebenarnya dan kelompok kedua adalah inverse dari nilai-nilai tersebut. Selanjutnya kita melakukan perhitungan rasio konsistensi dengan memastikan bahwa matriks relasi antar kriteria sudah bernilai benar. Penjelasannya nanti pada fungsi hitung konsistensi AHP. Langkah selanjutnya kita jika rasio konsistensi kurang dari 0,1. Jika rasio konsistensi kurang dari 0,1, maka dia akan menghitung bobot kriteria, fuzzy kriteria atau fuzzy AHP pada fungsi fuzzy AHP nanti saya akan menjelaskannya. Selanjutnya kita menghitung nilai skor akhir dengan mengkalikan data dengan bobot kriteria. Kemudian kita buat perulangan untuk menentukan rentang kesimpulan dari nilai yang kita gunakan. Dalam kasus ini kita asumsikan bahwa nilai yang kurang dari 0,5 nanti
statusnya adalah kurang, kemudian nilai yang kurang dari 0,65 kita nanti statusnya cukup, terus yang kurang dari 0,8 kita statusnya nanti adalah baik, terus di atas 8 nanti statusnya sangat baik. Kemudian kita menentukan nilai max AHP, yaitu fungsinya nanti untuk mengetahui nilai AHP yang paling tinggi. Kemudian kita bandingkan dengan salah satu nilai AHP yang ada, sehingga nanti kita mendapatkan nilai tertinggi dari salah satu nilai tertinggi dari AHP yang ada. Kemudian kita buat pengendaliannya seperti ini ya. Jika I-nya 1 kemudian IUP-nya sama dengan max, nanti dia datanya akan tersimpan ke dalam Y ini dengan memunculkan nih demam ya. Jika I-nya 2 maka dia akan memunculkan flu dengan nilai AHP-nya sama dengan max ya. Begitu juga 3, 4, dan 5. Dia akan memunculkan salah satu nama penyakit yang ada, yang apabila nilai AHP-nya sama dengan nilai max. Selanjutnya di sini adalah pengendalian untuk menyimpan semua data-data hasil dari AHP atau setiap kriteria, nanti nilai dari setiap kriteria yang ada dia akan memunculkannya nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hitung konsistensi AHP. Fungsi rasio konsistensi sama dengan hitung konsistensi AHP, relasi antar kriteria. Langkah pertama kita menentukan indeks konsistensi acak. Kemudian data-datanya seperti ini ya. Kemudian kita hitung jumlah kriteria yang sesuai dengan ukuran matriks relasi antar kriteria. Selanjutnya kita menghitung nilai lambda, yaitu lambda relasi antar kriteria. Kemudian menentukan maksimal nilai lambda. Selanjutnya hitung nilai indeks konsistensi dengan rumus seperti berikut, yaitu indeks konsistensi max lambda dikurang jumlah kriteria dibagi dengan jumlah kriteria dikurang 1. Selanjutnya kita hitung rasio konsistensi untuk mendapatkan jawaban akhirnya, yaitu indeks konsistensi dibagi indeks acak, yaitu 1, jumlah. Dan yang terakhir adalah pengendalian dari rasio konsistensi yang lebih dari sama dengan 1, lebih dari 0,1. Jika dia lebih dari 0,1 maka dia akan memberitahu atau munculkan tanda error seperti ini ya. Matriks yang dievaluasi tidak konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fazi AHP. Di sini fungsi fazi AHP yaitu bobot kriteria, relasi antar kriteria, fazi relasi antar kriteria, TFN. Langkah pertama kita melakukan konversi ya, masing-masing relasi antar kriteria menjadi TFN, yaitu 8A kita melakukan perhitungan pada matriks antar kriteria yang dengan memasukkan nilai pada bagian segitiga yang sesuai dengan nilai pada poin 4, yaitu dengan perulangan seperti berikut ini, yaitu for I sama dengan 1, terus I dia akan melakukan perulangan sampai dengan I sama dengan jumlah data, dan terus melakukan lagi perulangan J, terus dia akan memproses relasi antar kriteria seperti ini ya, 1 dibagi relasi antar kriteria I, Z. Selanjutnya dia melakukan perhitungan pada matriks antar kriteria. Jika nilai matriks relasi
lebih dari 1. Dia akan membaca perulangan I sampai 1. Dia perulangan ini ya. Dia akan membaca perulangan ini. Kemudian langkah selanjutnya menghitung jumlah masing-masing TFN yang dipakai dalam matriks relasi antar kriteria dengan perulangan seperti berikut. Seperti ini ya. Kemudian melakukan perhitungan masing-masing relasi pada masing-masing kolom. Pada masing-masing kolom dengan perulangan sebagai berikut. I sama dengan 1, melakukan perulangan sampai dengan I sama dengan jumlah data. Terus langkah selanjutnya dia adalah melakukan perhitungan derajat kemungkinan. Seperti ini ya, zeros jumlah data dikali dengan jumlah data min 1. Selanjutnya kita lakukan perhitungan pada masing-masing indeks pada baris dan kolom yang tidak sama. Dengan perulangan seperti ini ya, kita memasukkan nilai awal derajat M1, dan M2 dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita hitung nilai derajat kemungkinan yang menggunakan rumus yang ada. Selanjutnya kita menghitung nilai bobot menggunakan nilai derajat kemungkinan minimal pada masing-masing kriteria ya. Dengan perulangan seperti ini. Jika I sama dengan 1, dia akan mengulang sampai I sama dengan jumlah data. Terus dia akan memproses bobot kriteria sama dengan min derajat kemungkinan, find derajat kemungkinan 1 sama dengan I. Terus terakhir yaitu melakukan normalisasi terhadap nilai bobot yang telah dihitung dengan cara membagi masing-masing nilai bobot dengan total semua bobot, yaitu bobot antar kriteria dibagi bobot antar kriteria sama dengan sum bobot antar kriteria. Mungkin sampai di sini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.